Inilah perlengkapan untuk fardu kifayah kita. Kita akan mempraktekkan ini. Sudah siap semua kan? Untuk bisa dipraktekkan nanti di penduduk di sini. Dari Desa Al Mubarak ya, ini perlengkapannya ya. Ya, diberikan gratis ya. Oke. sekalian sama pelatihan juga bisa. Iya. Ketika seorang muslim meninggal dunia, maka kewajiban kita ada 4 yang wajib kita laksanakan. Jadi fardu kifayah itu artinya ketika satu kampung ini tidak ada yang mengerjakan itu, maka berdosa kita semua. Tapi ada 2 orang atau 3 orang saja yang bisa menyelenggarakannya, maka terbebas satu kampung dosa. Sama seperti kita belajar tajwid Al-Quran. Ketika tidak ada yang mempelajari tajwid, tidak ada yang tahu tajwid di kampung kita ini berdosa semua. Tapi insya Allah nanti sudah ada juga metode-metode yang akan kita antarkan kemari, metode Iqra, Sakifah, insya Allah membuat kita untuk memperlancar baca Al-Quran. Kemudian juga fardu kifayah, kita belajar juga fardu kifayah. Nanti insya Allah akan kita langsung praktek. Karena kalau teori saja mungkin kita bingung. Tapi kalau langsung praktek, ada yang dimandikan, tapi dimohonkan kesediaan Bapak untuk dimandikan, ya. Tapi bukan berarti Bapak dimandikan tuh langsung kita bawa ke pemakaman. Nah, artinya nanti kita buat memandikan jenazah itu satu fardu kifayah yang wajib. Nanti setelah memandikan kita lanjutkan dengan yang kedua mengkafani. Jadi Bapak yang setelah dimandikan tadi kita kafani juga. Yang ketiga kita sholatkan. Kita nanti Bapak juga jadi imam langsung karena biar kita langsung yang terjun. Bagus. Kemudian yang keempat baru kita kuburkan. Tapi tidak, memang walaupun sini ada lubang. Artinya Jadi nggak jadi nanti. Mana kira-kira banyak penyakit Bapak udah lagi. Artinya untuk ke pemakaman itu hanya di sini saja kita buat. Artinya biar kita lebih tahu saja. Jadi seolah-olah di sini kita buat untuk pemakaman. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita langsung praktek, yang pertama yang perlu kita ketahui ketika dimandikan, ya, silakan Bapak langsung maju aja ke depan, Pak. Mana Bilal mayat di sini mana Pak? Ada. Yang pertama bisa dipangku oleh saudara dekatnya, anaknya, atau siapapun boleh memangku, atau tidak, atau sekarang bisa juga dengan meja, atau kalau di kota itu ada tempat khusus, tapi kalau di sini ya kita paling kalau tidak meja kita pangku saja. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya ketika kita memandikan jenazah, maka semua pakaiannya harus dibuka. Tapi tidak mungkin kita buka sekarang. Nah, nanti kalau sudah dimandikan atau nanti ketika ada saudara kita yang meninggal dunia. Pakaian dalam dan pakaian luar itu semua dibuka. Kemudian yang kita untuk menutup aurat besarnya, mana itu aurat besar dari pusat ke lutut kita tutup dengan kain basah. Ada kikir kain basahnya. Mohon izin. Bapak tidurnya apa aja? Letang. Oke, kalau tidurnya bergaya, enak kan dia? Jadi ya, posisinya nanti seperti ini. Kemudian kita tutup antara pusat sampai lutut. Dan ini walaupun Bilal jenazah, Bapak jadi Bilal, tidak boleh Bapak buka untuk menggosok. Ya. Tetap ditutup. Kemudian ada sarung. Jadi kalau kita beli di Mubarak ini, itu nanti ada sarung, Bilal jenazah satu orang memegang sarung. Untuk apa? Sarung ini untuk menggosok bagian, karena ketika meninggal dunia itu saking sakitnya sampai keluar najis, baik dari depan maupun dari belakang. Tidak boleh najis itu tersisa, harus terbuang semua. Makanya sebelum itu digosok, ya sebelum bagian dubur dan kubul itu digosok, Bilal jenazah mengangkat kepala. Ringan ya kaki. Seperti ini, kemudian ditekan sebagian perut sedikit, jangan kuat-kuat, tekan, mana tahu ada najis yang masih tersisa supaya keluar. Ya kali diatur jenazahnya. Itu lainnya Pak, kalau jenazah yang asli itu berat, ringan. Kemudian ada tadi apa di sini Pak.
Ini Ustaz. Harus kalian fokus ini. Fokus. Bukan satu lagi. Sudah gini. Perempuan juga sama. Perempuan beda? Iya, sama. Sama. Iya, Maksudnya sama. tidak diperhatikan. Ini sarung yang dipakai ya untuk menggosok ataupun membuang najis-najis yang ada di bagian depan maupun belakang. Jadi ada yang memangku 3 orang, ya 3 orang memangku, dua di satu. Kemudian kalau kita pakai meja silakan bisa pakai meja. Yang pertama yang kita lakukan adalah buang dulu kotoran-kotorannya. Jadi ambil air siram bagian aurat-aurat besar kemudian digosok. Mohon maaf ya Pak. Digosok ya, bagian depan dan belakang. Kemudian setelah digosok, kemudian kalau kukunya panjang ada kotorannya dibuang. Setelah kita enggak dibersihkan saja. Ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi dengan mewudhukan jenazah. Ya. Apa yang pertama sekali? Membasuh tangan. Dibasuh tangannya oleh bila jenazah tadi. Setelah Niatnya dibasuh, Ustaz? bersih. Ada Niat saja. Sebegini lebih. Oh, bersihkan saya. Kariolihi. Kalau niat kita pakai bahasa Indonesia saja. Jadi dari mulai mau memandikan sudah kita niatkan untuk memandikan jenazah karena Itu Allah. aja. Kita bersihkan tangan kanan dan kiri, kemudian gigi. Itu nanti biasanya ada sarung atau ada kain putih untuk membersihkan gigi. Makanya ada juga katembat itu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di lubang, baik hidung maupun telinga. Kemudian setelah itu kita basuh wajah seperti kita berwudu. Begitulah yang kita lakukan ketika kita mandi wajib juga. Mandi wajib seperti itu. Basuh wajah 3 kali, kemudian tangan kanan, tangan kiri, telinga, kepala dulu baru telinga, baru kaki. Dan diharapkan itu semua kita lakukan dengan memulai dari yang sebelah kanan, ya, tangan kanan, telinga kanan, kemudian kaki kanan. Dan boleh juga kalau kita membasuh kepala langsung dengan telinga, seperti ini contohnya. Yang pertama wajah, wajah di 3 kali kita guyurkan air, kita usap, kemudian tangan kita siram 3 kali. Bukan hanya menyiram saja, tapi begitu disiram kita gosokkan sampai ke situ. Tangan kiri juga seperti itu, kita siram. Setelah tangan kiri, baru kepala, kita usap kepalanya. Boleh kepala sedikit saja, atau langsung saja seperti ini. Seperti itu. Nah, langsung telinga. Atau kepala saja 3 kali, baru telinga kanan, baru telinga kiri 3 kali, kaki juga kita siram. Kaki kanan 3 kali, kaki kiri 2 kali. Setelah wudhu selesai, barulah kita mandikan. Yang pertama memandikannya, kita ambil air, kita basuh yang sebelah kanan dulu. Bagian sebelah kanan ini kita bagi 2, kita ambil yang sebelah kanan dulu 3 kali. Kalau tidak 3 kali tidak apa-apa, tidak apa-apa. Syaratnya harus basah seluruh tubuh dari atas. Kita mandikan 3 kali. Sudah 3 kali, baru yang kiri. Masih tahan kan? Enak. 3 kali sampai ujung, semua harus kena. Setelah itu, setelah kita mandikan, kita gosok-gosok belakang, mana tempat-tempat kira-kira yang kira-kira airnya tidak kena itu kita gosok-gosok, baru kita sabunkan. Makanya yang dipersiapkan di awal air bersih, boleh pakai tempat atau langsung pakai keran, pakai air selang, air jeruk dan air kapur barus. Itu yang kita siapkan, dan sabun. Itulah setelah kita mandikan baru kita sabuni seluruh tubuh atau air sabun yang sudah kita siapkan. Setelah kita mandikan semua, kita mandikan lagi. Setelah bersih, yang terakhir adalah kita guyurkan dengan air jeruk, ya. Air jeruk dan air kapur barus. Jeruk purut, jangan jeruk nipis, jeruk purut. Supaya apa? Jeruk purut itu untuk mewangikan dan menghilangkan bau najis dan bau-bau amis. Kalau air kapur barus itu untuk mengawetkan mayat. Sudah kita siramkan, tapi jangan lagi disiram dengan air bersih. Jadi yang terakhir itu dengan air jeruk purut dan air kapur barus. Sudah selesai, baru kita angkat, langsung bawa ke tempat ke dalam rumah untuk kita tapani. Jadi ada satu pertanyaan. Jadi itu yang berkatakan itu kan kampung baru. Kalau di daerah Tanah Karo, setahu saya kampung baru ada 2 tempat. Satu Segi 4, satu agak bulat.
satu kapur baru itu dia satu minta orang ikan supaya kecoa enggak datang. Satu itu, oh yang mana itu kapur barusnya? Kapur barus yang khusus itu ada Pak, diperjualbelikan. Dan kapur barus mau bentuknya lonjong bulat, itu silahkan, sama saja. Ya, untuk mengawetkan jenazah. Ustaz, airnya untuk terakhir dari kabur baru sama jeruk itu seberapa banyak? Sedikit saja. Sedikit aja. Makanya nanti ada tempatnya itu sudah disiapkan, ember-ember kecil, itu satu ember itu kapur barus, satu ember itu air jeruk. Jadi yang terakhir satu Iya, gayung iya. saja. Supaya wangi. Alhamdulillah. Kalau gigi emas itu bisa dicopot Oh iya betul, lupa tadi. Jadi kalau ada gigi emas, ada koyok-koyok cabai di belakang, kan kadang sakit masih ada koyok cabainya buka. Jangan koyok cabai yang dibuka. Gigi emas, ya, gigi emas. Salam pas maksudnya nih. Oh iya, koyok cabai salam pas ya. Salam pas yang masih ada nempel-nempel itu cabut semua. Buka. Kelas Termasuk gigi emas. Gigi besi, gigi palsu. Ya, gigi palsu, gigi besi itu dicabut semua. cincinnya bukan dong negeri. Iya, Kalau permanen gimana Ustaz? gigi permanen. Nggak usah. Kalau permanen nggak Nggak usah ya? mungkin lagi kita Mungkin buka. ya? Manggil orang lagi tuan gigi. Menyakiti Penyakit ya. Oke. menyakiti. Jadi yang mana bisa dibuka itu dibuka. Sama kalau ada susuknya juga nggak usah dikeluarkan. Banyak susu seperti ibu-ibu yang nyusuk, bahkan ada yang pakai susu supaya tidak hamil kan. Ada Nggak usah kira-kira dikeluarkan. bapak ibu yang masih apa? Kontrasepsi itu ya. Spiral itu. Atau kita yang kakinya patah kan pakai pen, jangan dibongkar. Oh, iya. Jadi memanggulnya itu apa namanya? Ya, bapak sebelah sini aja. 3 orang. Tapi Sini aja langsung, tapi sini aja langsung. tapi biasanya itu pakai kursi lagi. Maksudnya posisi kedihnya. Biar pas dia. Pembagian lah. Yang perlu diperhatikan ketika meninggal dunia, kalau suami kalau suami meninggal itu istri boleh ikut. Tapi anak perempuan kalau bisa jangan selagi masih ada bilang ya. Kemudian kalau mama meninggal, istri itu anak laki-laki kalau bisa tidak ikut. Anak perempuan atau suami boleh. Endah hukum nasihat ulah, endah hukum kita. Jangan inilah hukum. Jadi jangan di Oke. Nah, seperti ini posisi kain basahannya. Tertutup pusat dan tertutup dengkul. Ini karena aurat laki-laki. Lah, sana pergi ke Sudah? Yang pertama, lagi Pak, di sana yang praktek pertama mari. siram. Mari. Jadi basah semua ini, enggak apa-apa. Enggak masalah. Siram, Pak. Sebelah kanan. Tapi kita berniat dulu, sengaja aku dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ya, ada dalamnya. oke. Kita siram. Siram kerina. Bagian aurat besar. Bagian aurat dulu biar dicuci. Iya. Bas. Bas ya bukan di situ. Ya. Kemudian Bapak tangan kiri menggosok lengan. Tapi perhatikan ya, kami Ini tangan kiri Bilal itu menggosok bagian depan ya. Bagian depan digosok. Kemudian juga Kita ikuti. Sambil kita seloroh kita ikuti. Angkat. Oke, pecah. ya. Oh, ini jenazah makanya angkat sendiri. Dibuang supaya kotoran yang tertinggal itu terbuang. Cuci. Cuci Bu. Pelan sebentar. Kunci-kuncinya. Oke, sudah. Belakang itu digosok-gosok juga. Lubang belakang juga digosok. Tapi jangan lubang belakang itu dimasukkan tangan. Jangan dicongkel. Dengan tadilah, dengan yang mencet perut tadi itu baru digosok belakang. Bagaimana tahu kita supaya bersih? Ambil kain putih, masukkan. Kira-kira masih ada warna atau tidak? Kalau tidak ada warna berarti sudah bersih. Gosok belakangnya, Pak. Sudah digosok. Sudah digosok belakang, baru berwudu dulu. Bersihkan tangan. Main aja mak jenazah. Mayatnya menjatuhkan tangan. Susah sekali. Bersihkan jari-jari. Jari-jari. Berhentilah kak asli. Tangan kiri. Ya, enggak. Ini bersihkan saja dulu. Kemudian mulut.
hidung. Ya, kalau cukup. Ya. Kalau mulut ini bisa nanti dimasukkan dengan tangan atau disiwakkan, dibersihkan. Ambilkan gigi palsu. Setelah itu, ya, nanti hidung dimasukkan pakai katembat, ya, katembat. Setelah itu, kemudian bersihkan telinga, lubang dalam telinga dengan katembat, dan luar telinga ini, Tapi kanan dulu. ya. Nah, jelema-jelemanya nih disencar. Telinganya ini dibersihkan pakai kain putih, karena di telinga, di daun telinga ini juga ada kotoran-kotoran. Ya. Setelah itu selesai semua, baru didudukkan. Yang pertama wajah. Wajah 3 kali. Oh ya. Tutup hidung. Hidung. Wajah. Kerinang wajah. Kerinang. Disiram. Begini. Ah, 3 kali. Kerinang. Ngong. Udah. Sarungnya buka aja. Sarungnya buka ya sarung. Buka ke sarungnya, keren ya, buka. Kemudian tangan kanan. Kanan. Dari ujung, Pak, dari ujung. Angkat. Tidak bisa dari siku ke depan, tapi dari ujung jari digosok. Yang gosok orang itu bisa. Bukan. Tetap Bilal. Bilal. Kapan? Bilal yang gosok. Takut rindu binaya. Tetap digosok. Ambil tuang. Jadi membasuh tangan ini jangan ragu-ragu, Pak. Iya. Dari ujung jari siram terus, baru digosok. Kena semua, ya. Kiri sudah, kemudian kepala. Angkat kentan deh. Pusat kepala. Kepala. Oke. Ya, telinga kanan. Telinga. Yang kanan dulu. Yang kanan dulu. Kanan. Ini kanan. Oh ya, kanan dulu kanan. Udah tadi. Ya, ini harus semua kena. Jangan ada yang tidak terkena. Kemudian kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Kaki kanan. Apa yang sekarang? Dari ujung. Dari sini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udah dekat Pak ini, Pak. Ya. Kemudian selesai wudhu, Kanan. siram dari atas sebagian kanan 3 kali sampai ke kanan. Kanan lagi. Terus. Iya. Ini gosok, Pak. Ini kan gosok. Belakangnya, Pak. Makanya nanti Geserkan. dimiringkan. Belakang digosok. Semangat. Terus belakang itu jangan sampai tidak ada yang terkena. Artinya di dipraktekkan langsung. Iya. Oke, Monggo yang kiri, Pak. sitah jaya ka Yang kiri. Tahu kan? Ya, sudah selesai, kita sabuni. Ada tadi air sabun. Ada sabun. Anggap aja sabun, anggap aja sabun. Satu gayung dia. Jadi sabun, boleh sabun yang biasa atau air sabun. Ada sabun. Sabun cair. Ada sabun di bawah. Ada kalau Ada sabun di bawah ada tadi. seolah-olah ya. Ikut aku menggosoknya. Itu air sabun. Masuk air sabun. Apa yang sabun ini? Semua wajah, kemudian badan, tangan. Kayak orang mandi lah. Dikeramas ya, dikeramas rambutnya. Oke, kalian sambil gosok lah. Gosoklah. Ya, boleh ikut gosok. Pelan-pelan aja gosok. Tapi gosok perlu lah nak tak kari jelmana. Oh iya. Belakang sini digosok. Belakang, geser. Belakang kepala, jangan sampai tidak ada terkena. Semua kena. Oke. Mantap. Ini prakteknya langsung ya kan? Sudah selesai ini, kemudian anduk. Ada pula anduk kita ya. Iya. Sudah selesai. Sudah selesai, pakai anduk, dilap, ada.
pakai anduk, baru digotong ke dalam rumah untuk dikafani. Tapi menutupkan badan. Ustaz, itu menyiramnya dari kepala ke kaki atau kita sesuka kita aja? Dari kepala, dari atas ke bawah. Sudah tadi dipraktikkan. Ya. Kayak kali, saya tanya dulu sama Ustaz lah, dari sini kemana mau Ustaz? Udah. Dia ke rumah lah. Supaya enggak kena Enggak, tanah, kaki ku langsung digotong lah. Oh, gotong kaki. Angkat. Oh ya, gotong sarang gotong. Dia kan kelihatan. Gotongnya jangan, gotongnya pelan-pelan. Licin. Supaya jangan nampak auratnya ketika di kapan ya. Ayo Pak, lagi kita susun dulu. Buat pakaiannya. Ini mau dibuka juga? Gak usah lah ya. Salah, bisa gitu. Kampung saja Pak. Kampung Pak. Tadi Ustaz, tadi laki-laki berapa lapis? Ada kurma. Ayo Pak. Rumahnya. Biasanya Rumahnya Medan Ustaz. Oh iya. kalau Aku belum masalah. terkadang kalau kita beli itu lebarnya cuma 1 meter lebarnya. Makanya lebih bagus yang lebih lebar. Karena yang lebih lebar ini setiap lapisan itu bisa menutup langsung anggota tubuh. Dapat semua. Kalau 1 meter itu nggak bisa kita buat 3 lapis tuh ukurnya seperti ini. Iya. Dia seling. Seling, ya. Harus seling dipasang. Ini cukup Ustaz ya. Cukup. Kalau misalnya di sini kan Ustaz kan boleh bisa bertanya Ustaz. Ya. Kalau di sini kan dia pakai per meter Ustaz. Itulah dia, makanya saya bilang tadi, biasanya kita beli lebarnya 1 meter dan dia panjang. Kalau untuk perempuan berapa meter? Sama. Panjangnya itu Langsung saja. panjangnya itu Bu, Bapak Ibu, panjang kain kafannya itu sepanjang jenazah, bawah lebihkan sejengkal, atas lebihkan sejengkal. Oke, itu panjang. Kadang kita beli kan dia yang 1 gulung, tidak yang seperti ini. Kalau kami di sini kemarin Ustaz kami yang 700 per set. Panjangnya Semua Pak ya. Lebar per meter. lebar, makanya kita beli kadang kalau lebar itu cuma 1 meter, bisa juga menutup, tapi masangnya nggak bisa dia. Masangnya itu harus seling dia, ada selang-seling. Ini berapa lapis Ustaz? 3 lapis. 3 lapis dibikin. Oh, ini barang jadi udah ya. Barang jadi udah. Jadi untuk laki-laki 3 lapis Ustaz? 3 lapis. Iya. Untuk perempuan 5 lapis. 5 lapis. Talinya Ustaz. Oh iya, tali dulu, tali. Ada. Jadi talinya ini, Bapak Ibu, talinya ini 5 ikatan. 1 di kaki, 1 di dengkul, 1 di bawah tangan atau pinggang, 1 di atas tangan, kemudian 1 lagi di kepala. Ini ikatannya kita taruh di bawah. Tali dulu ya. Mana? Cukup. Kita angkat dulu. Berapa meter? Panjangnya ini, Bu. panjangnya Mau kita perhatikan buat panjangnya. aja, kita buat aja 1 begini, 1 meter. ya, 1 begini. Tapi buat 2 kali. 2 ya, kali 2. Jadi seperti ini. Kontak. Kiri-kiri nak kami lah karuni. Oh, kami pemerhak ngono. Dosa cuma kami yang di sini kiri-kiri. Bulan berterpelua. Apa dengan? Lah luah kami luah lagi. Luah Ustaz Awak nggak tahu ya kortinya apa paling kota. Ayo Pak, ayo Pak langsung. Kan karena orang itu ketawa. Yang apa tadi yang Tangan, di kaki, kemudian ayo Pak, kalau Pak, Enak Pak. Bantu Pak. Mari. Ayo bantu. ya, ayo Pak, lanjut. Nggak usah kau. ya beritakan aja Ustaz. 1 di bawah tangan, kira-kira aja di pinggang. Kau aja yang nyuruh. Oke. 1 lagi di atas tangan, kira-kira saja. Di sini. Jadi nggak usah. Ini di kepala. yang ini Oh, sana kepalanya. Oh, lebih, nggak usah. Ini kaki 1. Oke, sudah kita bentangkan. Ini langsung posisi
mayat sudah menghadap apa kiblat gitu langsung Ya susuk berjalan ya. mayatnya pun. Masih bisa diatur menghadap ke mana. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Oh, yang lebar dulu di bawah. Yang lebar di bawah. Sini. Nah, Bapak coba perhatikan juga ini ada 3 kain ya kan. Sana Ustaz. Ya, ada susu ya. Itu yang disuruh itu. Posisinya Rapat pinggir sini. Gesting. Oke. Masuk. Apa dulu? Mana? Oke, sudah. Oke, sudah. Maju. Ya. Ini ada di apa nih? Ini kain. Ya. Saya carung. Ini kebutuhan. Cawat. Ini celana ya. Jadi Bapak Ibu, nanti ini kain kafannya ini Ikuti. kain kafannya ini kita taruh kapur barus yang sudah jadi bubuk biar wangi. Ya. Perlu juga taruh minyak wanginya. Sini nggak ada. Enggak ada kapur Ada memang di situ, tapi nggak usah lah taruh. Bapak ada sini nggak? Misalnya. Ada tadi. Oh, di sini ya. Biar nggak tahu nanti kami kalau ditaruh. Oke, lanjut. Itu bedak. Kalau perempuan di bedak kemudian disisir. Ya. Kalau laki-laki nggak usah lah kepala di bedak. Ini bedak. Kalau perempuan kan dia mesti pakai mukena kan Ustaz. Iya, pakai mukena. Ada di sini sudah disiapkan. Ini tepung gaharu, tepung cendana Ustaz. Iya. Minyak wangi nih. Ini minyak wangi kita taruh minyak wangi. Mana? Di apa aja? Dioles-oleskan. Colek-colek gitu. Biar dibuka Pak, apanya Pak? Pandu saja ibu dua ini kalau baca. Kenapa namanya saya Pak? Kali-kali. Makanya kan pakai. Ini kapur barusnya. Iya. Biar praktek. Oh, ini sabun untuk mandi tadi. Itu kapur barus untuk mandi tadi. Iya. Oh, mandi lagi lah. Taruh. Digiling lah apanya kapur Ini barus untuk pakai apa? sisir. Nggak usah lah Pak. Contohnya aja lah saya mandi. Iya Pak. Yang jelas kan sudah tahu nanti punya digiling. Kapur barus. Sehari. Cara meletakkan. Cara penyusunan apa aja lah? Nah, sarungnya Anak-anak muda si adik sekali dengan po muda dengan ya. Celemek dan masker untuk bilal mayit. Oh Nah, perlu kasih tahu nih celemek mana? Bilal mayit. Itu apa? Silakan. Apa Pak? Masker untuk jenazah. dimandikan itu. Untuk yang Mandi mandikan kan udah lewat tadi ya. Bukan untuk jenazah. Nah, itu untuk kita itu. jenazah pakai masker sama Covid. Mungkin ada virusnya. Kain untuk payung, untuk payung. Ini untuk perempuan ya. Jadi Perempuan. Mandi tadi ya. mayat kita tadi laki-laki ya. Iya, itu lagi untuk perempuan. Maksudnya ada telkungnya. Oke, lanjut. Ini laki-laki enggak? Kita Ini itu untuk untuk mandi ya. apa? Untuk mandi juga untuk apa? Mandi Membersihkan lagi. ya. Lanjut lagi. Pakai juga. Oke. Makanya Apa kurasa enggak? Itu harus kita lipat deh Pak, segitiga apa jadi? Segitiga nah jadi sama ya. Oh, ini Pak Ustaz, kapur barus untuk yang tadi tuh, tepung itu. Ini dia, yang dulu tadi. Oh, ini ya. Oke, sekarang kita angkat Pak jenazahnya. Enggak gitu lagi kasih Kita letakkan oh iya. Belum Taruh aja nih. Langsung aja deh. Sama sih. Tarik ditabur. Masih bisa jalan kok. Kapur barus itu ditabur biar wangi. Mana nih Pak? Ini Pak, Sini Pak. Disaburi dulu nih. Sebelum mayat tadi kan. Biar wangi nanti Bapak. Kalau itu nggak usah kan? Biar praktek biar Oh langsung. iya, lebih jelas. Lapor dah titi mah, bagi saja Pak. Lebih jelas. Saya pun harus belajar. Nah, Sit. Asik kita ada syarat-syarat. Lu masih syarat harus. iya lah, harus semua lah. Harus syarat. Apa seperti Iya, iya. Dilagam sahun. Belum bin. Ini bisa pijak enggak? kok bisa masuk. Mayatnya bijak. Udah. Lah, masukinnya nih, masukin. Kotor kan. Jangan. Oh iya, aku enggak tahu maka aku bertanya. Masih jawab. Asal enggak, biar enggak. Kok masuk? Udah masuk. Kepala kan? Iya, bisa aja kepala di sana Pak. Oh, di sana.
Lo dipakai ano namanya? Ipende dia going. Ada mas. Dari kan gua posisi lima kapas. Kami koordinator se. Bulan deh, kampung deh. Ini kurang apa Pak? Mundur. Kami koordinator kak. Pakai saja saja. Oke, siap. Ini paling baik Budi nih. Paling kamsuin. Ada bantang. Oke, sudah. Apa? Pakai Bapak masuk dalam. Pakai celananya. Nah, langsung kita pakai namanya. Oh, tutup lagi gua ya. Bayi lahir. Oh sekali ini. Sudah. Kemudian posisi tangan begitu ya Pak. Kemudian tutup. Tutup pakai kapas. Lang enak kadin, lah bertambah. Dirapikan masuk-masukkan ke dalam. Masuk ke sini nih. Posisi tangan Ya begitu. Ada masalah. Ya, Kami di bangsa. Kamlana berjenung. Kamsip aja po Kamsip yan. saja. Bayar sana. Kamera melekat saja kan. marah bukan. Sikit-sikit tutupkan kaki. Kami Kaki Pak. Tutupkan kaki Pak. Ah, kaki Pak. Ini ya. Anda kemana bikin? Kaki. Dua lapis banjir. Ini ambil aja sedikit Pak untuk kaki. Gunting ada. Yang ada genting deh. Ada guntingnya. Bisanya dia. Makanya tadi ada gunting. Tadi ada gunting sini. Udah dikoyak kan udah. Udah koyak. Ini untuk kaki. Maksudnya biar rapi gitu. Ini guntingnya. Biar rapi maksudnya. Enggak usah bisa dikoyak. Ini kemana? Ke muka. Ya betul sekali. Sini kaki satu lagi. Ini guntingnya. Itu gunting berapa Pak? Itu. Maksud saya biar rapi dia. Nah. Fatihah. Langsung. Tutup Pak. Tutup semua Pak. Tutup. Ayo. Dendam memang kawan. Jadi wajah terakhir ditutup. Kayak mana tahu ada keluarga yang masih mau melihat. Ini Langsung Pak. Ini Iya nanti. Beras sudah 16. Oke, sudah selesai semua. ini ikut ini. Iya, seperti itu. Pak. Masih dia. Miris dia. Bisa sih ngandung kaki. Kabar. Kapasnya ke hidung Ustaz. Iya, kapas ke hidung dan telinga itu ditutup ya. Tapi jangan sekarang, jangan. Kupingnya saja. Biar nggak dengar protes. Tak usah, tak bisa bernapas kan. Jangan hidungnya, jangan. Melawan. 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 Aduh. Udah kena lawan. Bulan. Kemudian yang terakhir itu ditutup wajah. Ini tepung cendana sama ini. Tepung garu. Ya itu nanti di Terakhir. masalah jadi apa? Biar ada bedak. Beda untuk perempuan. Perempuan. Wajah tutup dengan kain dengan apa? Kapas. Semua ini. Iya semua tutup. Beda buka. Ini contoh Coba, saja. contoh Artinya saja. udah. Kasih sedikit. Udah ya, udah ibaratnya sudah tutup. Oke, sekarang kita tutup. Ini Aku isa di kapas na kira. tepung haru dong masih Bang. Di jeka. Langit. Ini boleh ditabur-tabur saja. Ah, coba langsung aja Bang. Boleh tidak. Nah, tabur. Ini gunting. Saran dapurnya kayak mana? Ah. Taburkan saja, Pak. Kemana? Taburkan aja ke atas kapas. Kayak apa kapur barus juga tadi, Pak? Oh, ditabur gini. Yang apa yang kapur barus ada deh. Kapur barus. Itu di tapi Cendana. ya. Itu pun apa ini, Pak? Garu. Ya. Ini cendana. Udah agak harus cendana berwarna. Nanti di apa, Pak? Setiap lapis kasih juga. Ya, udah habis. Udah, ada. Ini nanti itu apanya? Ya. Dah, nanti saya lagi. Bawah enggak? Sebelah bawah. Ya, nanti nih. Bungkus Yang dulu. ini ini ya. Bungkus dulu.
Satu lagi. Jangan semua. Satu lapis dulu. Lapis pertama. Lapis pertama dulu. Boros kain. Nah, itu. Ayo lah pada. Ayo lah. Oke, sudah. Lanjut yang kedua. Jumpa mainnya. Sanjangan tarik. Yang ini tarik lagi. Banduk Rina. Angkat. Siapa yang kamu belas? Luka kamu si serangan. Bantu angkat yang ini. Gue saya mana sesak dekat na sesak. Ini buat serapi mungkin Pak ya, serapi mungkin Pak. Ujungnya ada. Kemudian yang ketiga, lapisan ketiga. Nanti. Kemudian ujung kaki diikat. Ikatnya jangan ikat mati. Karena nanti ini di pemakaman itu dibuka lagi, dikendorkan ya. Cara ngikatnya Ustaz. Ya udah pas tuh betul. Simpul hidup. Udah gitu aja. Lanjut di lutut. Sebelah kanan atau kiri Ustaz itunya? Ya, kemari, arah kemari. Kemari ya. Karena nanti posisi jenazah itu masuk ke kanan ya. Ada yang ikat bawah. Ustaz, sebelum diikat apa enggak digulung dulu gini dia? Oh iya. Biar kita buka itu. Biar nanti terlupa nanti. Biar rapi coba. Biar nanti praktek digulung biar kita buka masuknya mayat nanti itu. Yang ketiga ini. Yang ketiga nih. Asal buka samping. Digulung gini Pak. Dia ada digulung, ada tidak digulung ya. Kalau Bisa digulung dulu. Mana ini? Di ujung sama ujungnya ini Biar dipegang. pegang. Rapikan supaya kita gulung kain. Bukan kita sekalian dah mah. Gini. Mayat ilana yang batok-batok. Gitu. Padat dia. Pas ya. Jadi kita padat dia rapi dia. Enggak usah pada kali sesak nanti. Terus biar contoh. Contoh terus. Oh. Pegang ya. Pegang. Baru ikat. Keluarga sering-sering saya. Terakhir. Silip tutup. Belakang Nabi. Kasih dapat. Lempar sana dia. Kamu lana cingran. Oh lah. Lana kamu cingran. Lagi sak kamu lebih. Sebelah kanan simpul nama. Lana kamu nunggu. Oke. Ini posisi mengikat ya Pak. Ini ya, sebelah kanan sini ya. Sebelah kanan. Sebelah kanan ini, sebelah kanan. Sebelah. Passing sebelah kanan. Ke kiri ya. Ke kiri. Sebelah kiri. Setelah ia menghadap kiblat. Karena nanti jenazah dimiringkan ke kanan. Lanjut di bawah tangan. Terus. Gelar arah ada atas sini. Dendam kayak kan kamu main. Ya, ini rapikan lagi. Udah itu nggak usah lagi gitu. Atas di sini diikat lagi satu. Pelan aja, nggak usah kuat kali. Itu untuk perempuan. Tapi itu disisir. Perempuan. Udah syarat aja. Perempuan pakai sisir. Syarat aja udah satu kali. Panen rutin deh. Baru tadi ada bola. Syarat. Oke, sudah. Dirapikan Pak. Dirapikan. Ini seolah-olah kita tutup wajahnya, kemudian ditutup, diikat. Yang pertama sama yang kedua. Buka aja. Bawa sih sholat kan? Udah tinggal ikat atas, itulah dia. Begini kamu keluar sana kamu gue pemis tak ngasih lo saya. Gundari Krina itu sholat. Monggo Krina itu sholat. Lalit istilah pantangan. Sholat. Sesolat kenia. Jenda. Kok? Maka ulah pagi. Mama anak tul jemate. Ya, bas dapura. Tapi buka aja, Ustaz.
Enggak usah lagi tuh udah. Sudah. Udah tahunya kan. Nanti diikat bagian kepala. Jangan nanti. Udah diikat. Kita angkatlah ini menghadap kiblat. Ya. Sebelum disolatkan, kita hadapkan dulu ke kiblat. Makanya nanti posisinya dia memang pas sudah arah kiblat saja waktu kita kain kapan kan. Udah. Biar nggak sini. Ini kiblatnya, Pak. Anggap udah Sana. kiblat, Pak. Angkat udah kiblat. Udah kiblat. Lampas ke kiblat. Enggak, mana yang kiblat? Angkat saja kiblat. Jadi posisi kepala mana? Posisi arah kiblat. Kepala Ke sana. Sini. Angkat ke sana kepala. Memang. Langsung aja praktek. Ganti ini. Ganti. Sini. Atur sap. Cinder. Ya, sap langsung. Cinder. Semua harus ikut sholat. Nabi pembacanya ikut lagi ya. Oh, sholat. Pastikan bang, macam ini rapi dia, macam ikut mati kan. Nabi itu ikut dia. Mari. Sontil pebancing sekalian dah sholat. Isi tangan pak. Maka imamnya sejajar dengan perut. Terus tadi ditawat nanti yang boleh. Tuntunan Sejajar dengan perut perempuan. Kalau laki-laki sejajar dengan kepala imamnya. Oke, untuk salat jenazah ini si begini. 4 takbir. Tidak pakai ruku. Karena pernah kejadian salat jenazah pakai ruku. Kenapa pakai ruku? Karena banyak kali dosanya. Jadi tidak pakai ruku, takbir saja. Kemudian kalau untuk laki-laki lafaznya itu usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala, atau sengaja aku salat jenazah karena Allah. Sudah, itu saja. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saja. Bahasa Karo pebancing. Iya, niat itu niat. Kalau tadi lafaz. Untuk perempuan usolli ala hadhil maitati arba'at takbiratin fardal kifayati ma'muman kalau makmum, imaman kalau imam. Oke, sekarang imam. Ya, sholat ya. Ya, Ibu-ibunya udah tahu posisinya. Belum. Kita sholat. sudah. Semua sholat. Iya. Semua tadi sak usolli Usolli ala hadzal maiti arba'a fardal kifayati imaman. lillahi ta'ala. Tetap belum. Nanti abang ucapkan aja ya. Oke, sudah. Sudah sampai basi. Bahasa Indonesia. Usolli ala Sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati imaman. imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya, mengikut belakang. Takbir yang pertama, baca surah Al-Fatihah. Ayat abang baca. Sama-sama aja. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi nanti waktu prakteknya jangan dijaharkan. Iya. Prakteknya Megang ban imam. sudah mati. Lapi kami. Allahu akbar. Ya, ikut belakang. Solawat, ini boleh pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu saja pendek. Stop. Atau panjang boleh. Kita yang pendek saja. Allahumma sholli ala sayyidina Oke, sama-sama. Muhammad. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir lagi. Allah. Allahu akbar. Ini doa untuk jenazah kalau laki-laki. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu waj'alil jannata maswahu. Itu yang pendek. Allahumma ghfir lahu Allahumma ighfir lahu warhamhu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa akrim nuzullahu waj'alil jannata maswahu. waj'alil Jannata maswahu. Atau Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu saja sudah hafal kalian. Ya, sekali lagi sama-sama. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau untuk perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma La la tahrimna tahrimna ajrahu ajrahu wa la taftinna wa la taftinna ba'dahu ba'dahu waghfir lana waghfir lana wa lahu. wa lahu. Ini doa juga untuk mayat laki-laki. Kemudian setelah itu salam. Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Ya. Ini tangannya enggak Turunkan, enggak usah. Setelah salam kiri, setelah selesai, baru kita turunkan ke bawah. Setelah salam kiri baru ke Ya, baru bawah. turunkan ke bawah. Baru Kemudian setelah ini baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama. Sama Al-Ikhlas. Al-Fatihah dulu ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Ikhlas, qul huwallahu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Tutup dengan Al-Fatihah lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah ini berdoa. Ya. Bisa Bang bawa doa. Boleh bahasa Indonesia? Belum. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia bisa? Bahasa Indonesia Pak doa. Sudah kalau misalnya apa, sudah nanti bisa dipelajari kan. Yang penting setelah Al-Fatihah itu ditutup bawa doa. Doa bahasa Indonesia boleh. Tapi yang pertama alhamdulillah, baru salawat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baru doa dengan bahasa Indonesia silakan. Baru tutup nanti dengan wassallallahu ala atau walhamdulillah. Kita tes dulu Ustaz. Makasih itu sih kekurangannya apa makasih tak ya. Dosa-dosana. Benar tak kamu. Alhamdulillah dulu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba kan. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Wa wa ala ala alihi wa sahbihi ajmain. Baru bahasa Indonesia silakan. Apa doa yang kamu Maka ampuni Tuhan dosana. Maka sikap tadi kena bibi. pakai bahasa kampung. Allah, ampunilah dosa orang tua kami ini. Mudah-mudahan Supaya terimalah dia di sisimu. Hapuskanlah segala dosa-dosa terima semua amal ibadahmu. dan terimalah semua amal ibadah. Lapangkan kuburnya. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Amin. Tutup. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Ya, amin. Sudah selesai ini. Boleh keluarga atau imam tadi menghadap ke para jamaah. Kemudian imam atau keluarganya yang maju mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, bagaimana kesaksian kita kepada jenazah yang ada di depan kita ini, apakah baik? Itu 3 kali bilang. Tapi sekarang jangan dulu lah. Bapak, ibu-ibu, bagaimana Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kesaksian kita kesaksian kita terhadap mayat yang ada di depan kita? apakah baik? Apakah baik? Apakah baik? Baik. Apakah baik? Baik. Itu saya yang menangkan. Kalau sulit ya. Alhamdulillah.
Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai? Satu ini Ustaz, masalah utang. Apabila masalah ada utang. Oh bisa. Ini setelah disolatkan. Setelah disolatkan atau sebelum disolatkan, setelah dikafani itu satu orang dari keluarga itu berbicara lah kepada para jamaah yang ada di situ, macam mana kalau kira-kira ada utangnya, kemudian ada kira-kira orang utang dengan dia atau dia utang dengan para jamaah, itu nanti datang kepada keluarga untuk dibayarkan, tapi harus ada bukti. Yang kedua, mintakan maaf kepada jenazah, kepada para jamaah. Itu saja yang dikatakan. Nah, itu ada nanti di buku panduan barisan pertama, halaman pertama. Ya, sudah selesai. Kemudian Ustaz, koreksi bentar Ustaz. Pas tadi Al-Fatihah sama selamat, itu kan sama-sama di iya, maksudnya biar diingatkan. Oh iya. Kita kan sholat, mana ada di buku kan. Jadi yang membaca dikuatkan itu dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sama-sama kuat. Tapi kalau mulai dari awal, dari takbir itu semua makmum dan imam dia. Baca apa juga mati. Mereka sebagai kami praktik nih Oh, kakak. salah kan dulu. Kita latihan gini dah makanya harus baca. Jangan pula nanti sama-sama kuat-kuat kan? Sekarang bukan. Enggak pakai amin. Jadi Al-Fatihah Dalam hati. Al-Fatihah, Iya, dalam hati. Itu Sampai masalah. Hanya takbir yang Iya, takbir yang dengar. jangan pula kita baca diam aja. Nggak bisa, nggak sah. Harus dilafazkan. Mulut kita Sir, ya disir. Jangan dalam hati, diam aja gini, nanti melamun. Jadi setelah amin, jangan pula setelah walat dolin jangan pula amin sama-sama. Karena semua sir, ya. Didiamkan semua. Diamkan semua. Setelah assalamualaikum baru baca sama-sama. Itu tetap dipandu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baru al-ikhlas, baru al-falaq, an-nas, tutup al-fatihah lagi. Nah, setelah itu baru tanya, bagaimana jenazah di depan kita, apakah baik? Imam itu boleh orang lain, boleh anaknya yang mengerti. Ya, imam ketika anaknya misalnya, karena ketika jenazah meninggal itu langsung tidak putus dengan langsung tidak putus, jangan orang lain. Kalau bisa yang meninggal ayah kita sebagai anak imam. Ingat ke nenek kayak. Jangan orang lain, jangan ustad, anak sendiri. Kalau anaknya Maka berdoa praktik ke nenek. setelah salam, jadi anaknya jadi imam. Anaknya jadi imam setelah salam, udah serahkan saja kepada yang ngerti, yang mengetahui untuk doa, untuk mengulang apa tadi, untuk yang mengatakan bagaimana jenazah, Kata-kata apa sambutan itu silahkan orang lain. Yang jadi imam sampai salam itu tugas anak. Kalau bisa, kalau sudah nggak bisa pula, nanti jadi lebih takbirnya rukuk pula, bagus orang lain. Insya Kalau Allah nggak bisa, tahu. kalau udah latihan Ustaz. Udah latihan. Ya, sudah. Selanjutnya seolah-olah kita bawa ke pemakaman. Ya. Nah, ini jenazah. Jadi setelah disolatkan, baru kita langsung bawa ke pemakaman. Ya. Ini seolah-olah saja. Iya. Seolah-olah saja. Sampai. Ini sudah Di makam. lubang kubur. Lubang kuburnya ini, kubur ini berapa dalamnya? Dalamnya sudah masuk orang ke dalam. Kalau bisa, iya, dalamnya. Iya, sampai sini. Ya, itu dalamnya. Kira-kira 2 meter lebih lah ya. 2 meter. 2 meter lebih lah ya. Iya, 2 meter lah ya. 2 meter. Nah, Kemudian ketika orang-orang yang ada di kerenda atau di bawah tuh sudah ada 3 orang yang siap-siap menunggu. Nanti kita buat di sini 3 orang menunggu ya. Kemudian yang dibaca untuk para yang di keranda tadi atau yang sudah di bawah, Bismillahi ala sunnati sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi ala sunnati sallallahu alaihi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi ala sunnati Rasulullahi Rasulillahi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibaca. Dan nanti di buku-buku panduan ya. 3 orang Pak di ini seolah-olah tempat apa? Kubur ya. Nunggu di dalam ya. Ya, dalam 3 orang. Ya. Jadi yang pertama kiblat di sana ya, Pak? Iya. Kiblat di sana. Berarti yang dimasukkan nanti dari keranda ke bawah itu yang dimasukkan duluan kepala. Kepala yang turun ke lubang kubur duluan. Jadi kaki belakang, kaki di atas ya, kaki di bawah, kepala di bawah.
Coba Bapak angkat. Tiga orang atau 4 orang mengangkat jenazah. Oh, ada dah. Kami mengeluh setro. Ya Bang ya Bang. Jadi kalau begini Pak, Bapak di sini karena kiblat di sana. Jadi menunggunya di sini. Oh, kita Gini aja Ustaz, anggap ada udah selesai. Ini ke liang lahat aja lah. Iya, ini liang lahat. Cara ngangkatnya. Apa namanya? Posisi yang menerima. Oh gitu ya. Coba dari sana, dari 3 orang dari sana. Kemudian Pak, yang perlu diperhatikan juga, lubang kuburnya ini di bawah tuh ada seperti laci. Jadi lubang kubur, kemudian paling bawah tuh ada macam laci dia di bawah. Itu nanti dimiringkan ke kanan, di dalam itu para jenazahnya. Ya. Liang lahat itu ya, lahat namanya ya. Kemudian sudah disiapkan juga tanah-tanah bulat untuk mengganjal supaya tidak jatuh mayat. Ya. Berapa banyak Ustaz? Terserah. Ya, karena nanti di kepala. Udah cukup Ustaz, Ya, cukupnya. cukup saja. Ya, nanti Bapak angkat jenazahnya tinggal ini yang bawah. Yang bawah. Bapak nggak usah angkat. Menerima ya, Bapak menerima Bapak. Ada atas. Oh. Yang menerima Pak, yang menerima nanti begini Pak, 1 ke bawah, 1 ke atas. Iya, ini juga kami bagian dah. Iya. Angkat. Enggak bagi ditutup. Iya, tangan Bapak yang kiri di sini, tangan kiri. Oke, sudah. Taruh ke bawah. Taruhkan. Taruhkan. Miringkan. Sudah. Ini nanti diganjal. Ada diganjal. Setelah diganjal. Belakang. Kepala. Ke wajah dirapatkan ke tanah. Ke tanah dirapatkan ya. Kemudian ya disimpan ke tanah. Sudah rapat, sudah diganjal. Ganjalan ini pakai ukuran atau enggak, Pak? Enggak usah. Sudah diganjal buka ini. Buka. Sudah diganjal, buka ikatannya. Yang mana dulu dibuka? Terserah. Oh, mana bisa? Dua Arab nari. Udah, biar saja dikenderungan gitu juga. Sudah. Itu ini. Sudah dilepas, sudah diganjal, kemudian nanti pakai papan yang sudah disediakan itu disusun ya. Setelah disusun baru ditimbun. Udah, situ saja udah selesai. Ya. Diazankan, Bapak Ibu, diazankan itu ada perbedaan. Dalam mazhab Syafi'i saja ada 2 perbedaan. Boleh azan, boleh tidak. Kalau ada yang mau diazankan silakan. Kalau enggak, enggak usah diazankan. Nanti tambah apa? Tambah hukum. Oke, sudah selesai. Ini arah kiblat. Sudah selesai, artinya sudahlah selesai fardu kifayah. Yang pertama memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Ya, sudah selesai. Makanya nanti ditinggikan makamnya, kemudian ditaruh tanda lah, batu gitu kan. Sudah selesai. Oh ya, dibikin wajib juga. Ya, sudah. Wajib. Bagi perasaan dulu.